Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Denizen yang telah memberikan kesempatan pada kami untuk mempresentasikan hasil diskusi kami tentang Project Based Learning di dalam mata kuliah pendidikan IPS di persekolahan. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Jihan Sana Destia dengan nomor induk mahasiswa 20501010501033 dan beberapa rekan saya yaitu Safa Nurpadia dengan nomor induk mahasiswa 2050100001, Berida Maranugraha dengan nomor induk 20501008, Nabil Agus Jamal 20501038, Diva Nur Khalifah 250-128, dan Muhammad Rizal Firdaus dengan nomor induk mahasiswa 2150-121. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dari Project Based Learning. Project Based Learning merupakan pendekatan pembelajaran yang memberikan kebebasan kepada peserta didik untuk merencanakan aktivitas belajar, melaksanakan proyek secara kolaboratif, dan akhirnya menghasilkan produk yang dapat dipresentasikan kepada orang lain. Model pembelajaran berbasis project-based learning atau proyek merupakan pembelajaran inovatif yang berpusat pada peserta didik atau student center dan menerapkan guru sebagai motivator dan fasilitator di mana peserta didik diberi peluang bekerja secara otonom mengkonstruksikan belajarnya 5 model project-based learning atau PBJL merupakan suatu pembelajaran yang melibatkan suatu proyek dalam proses pembelajaran. Nah, di sini juga project-based learning atau metode berbasis proyek adalah metode yang pembelajaran yang menggunakan proyek atau kegiatan sebagai media gitu, di mana peserta didik itu dapat melakukan eksplorasi, penilaian, interpretasi, sintesis, dan informasi untuk menghasilkan berbagai bentuk hasil pelajaran. Project-based learning ini merupakan pendekatan pengajaran yang dibangun di atas kegiatan pembelajaran dan tugas yang nyata yang memberikan tantangan bagi peserta didik yang terkait dengan kehidupan sehari-hari untuk dipecahkan secara berkelompok. Metode PBJL ini penerapannya yaitu pendekatan yang mengedepankan siswa untuk menyelesaikan permasalahan yang benar-benar ditemui di lapangan. Dalam pembelajaran ini, siswa berperan menjadi seseorang yang profesional dan mencoba memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Karakteristik project-based learning. Peserta didik sebagai pembuat keputusan dan membuat kerangka kerja, yaitu yang pertama, terdapat masalah yang memecahkannya dan tidak ditentukan sebelumnya. Yang kedua, peserta didik sebagai perencanaan progres untuk mencapai hasil. Yang ketiga, peserta didik bertanggung jawab untuk mendapatkan dan mengelola informasi yang dikumpulkan, serta melakukan evaluasi secara kontinu. Peserta didik secara teratur melihat kembali apa yang mereka kerjakan. Terus yang L, hasil akhir berupa produk dan evaluasi kualitasnya. Yang terakhir yaitu kelas memiliki atmosfer yang memberikan toleransi kesalahan dan perubahan. Jadi di sini PBJL ini lebih ditekankan kepada siswa untuk mengeksplor dan memecahkan masalah-masalah di kehidupan sehari-hari dengan pembelajaran yang berbasis proyek ataupun pembelajaran yang menghasilkan suatu proyek atau karya. Selanjutnya, kelebihan PBJL yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Silakan. Selanjutnya, kelebihan PBJL. Nah, kelebihan PBJL ini meliputi yang pertama meningkatkan motivasi
motivasi di mana siswa itu tekun dan berusaha keras dalam mencapai proyek lebih menyenangkan daripada komponen kurikulum lain. Yang kedua, meningkatkan kemampuan pemecahan masalah dari berbagai sumber yang mendeskripsikan lingkungan belajar berbasis proyek, membuat siswa menjadi lebih aktif dan berhasil dalam memecahkan problem kompleks. Kemudian ada meningkatkan kolaborasi. Pentingnya kerja kelompok dalam suatu proyek memerlukan peserta didik untuk mengembangkan dan mempraktikkan keterampilan komunikasi, serta meningkatkan keterampilan mengelola sumber. Bila diimplementasikan secara baik, maka peserta didik akan belajar dan praktik dalam 14 mengorganisasi proyek, membuat alokasi waktu dan sumber-sumber lain seperti perlengkapan untuk menyelesaikan tugas. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Dipa yang telah menjelaskan tentang kelebihan project based learning. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Safa. Kepada Safa, saya persilakan. Oke, yang selanjutnya ada meningkatkan keterampilan peserta didik dalam mengelola sumber belajar. Yang kedua, mendorong peserta didik untuk mengembangkan dan mempraktikkan keterampilan komunikasi. Yang ketiga, ada menyediakan pengalaman belajar yang melibatkan peserta didik kompleks dan dirancang untuk berkembang sesuai dunia nyata. Yang terakhir, ada membuat suasana belajar menjadi menyenangkan sehingga peserta didik maupun pendidik menikmati proses pembelajaran. Akan dilanjutkan oleh Saudara Rizal. Baik, terima kasih kepada Saudari Safa. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Rizal. Kepada Saudari Rizal, saya persilakan. Baik, selanjutnya itu ada kelemahan PJBL. Itu pertama membutuhkan banyak waktu untuk menyelesaikan masalah dan menghasilkan suatu produk. Kedua, membutuhkan biaya yang cukup. Ketiga, membutuhkan guru yang terampil dan mau belajar. Keempat, membutuhkan fasilitas, peralatan, dan bahan yang memadai. Kelima, tidak sesuai untuk peserta didik yang mudah menyerah dan tidak memiliki pengetahuan serta keterampilan yang dibutuhkan. Dan terakhir, kesulitan melibatkan semua peserta didik dalam kerja kelompok. Jadi untuk project based learning ini cukup banyak persiapan yang harus disiapkan apabila ingin diterapkan di model pendidikan atau pembelajaran pada peserta didik. Next slide. Selanjutnya itu ada langkah-langkah project based learning. Pertama, langkah-langkah ini dimulai dengan pertanyaan yang esensial. Mengambil topik yang sesuai dengan realitas dunia nyata dan dimulai dengan suatu investigasi mendalam. Pertanyaan esensial diajukan untuk memancing pengetahuan, tanggapan, dan kritik ide peserta didik mengenai tema proyek yang akan diangkat. Jadi sebelum project based learning ini dilakukan, pendidik menanyakan sesuatu yang esensial kepada peserta didik untuk merangsang pengetahuan serta tanggapannya terkait pertanyaan-pertanyaan esensial. Kedua, yaitu perencanaan aturan pengerjaan proyek. Perencanaan berisi tentang aturan main, pemilihan aktivitas yang dapat mendukung dalam menjawab pertanyaan yang esensial, dengan cara mengintegrasikan berbagai subjek mungkin, serta mengetahui alat dan bahan yang dapat diakses untuk membantu penyelesaian proyek. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Rizal yang telah memaparkan materinya. Materi selanjutnya saya persilakan yang akan dijelaskan
oleh Saudara BRI. Kepada Saudara BRI, saya persilakan. Terima kasih kepada moderator yang sudah memberi kesempatan untuk menyampaikan materi terkait selanjutnya. Langsung saja ke materi yang akan saya sampaikan. Ya, lanjutan, saya membuat jadwal aktivitas. Pendidik dan peserta didik secara kolaboratif menyusun jadwal aktivitas dalam menyelesaikan proyek. Jadwal ini disusun untuk mengetahui berapa lama waktu yang dibutuhkan dalam pengerjaan proyek, sehingga target capaian, lalu waktu yang ditetapkan juga bisa terpenuhi dan efektif untuk dikerjakan. Lalu menyiapkan pula beberapa kebutuhan-kebutuhan, misalnya seperti surat izin atau proposal, lalu memang teknik-teknik pengumpulan data, analisis, dan input datanya seperti apa perlu dipersiapkan juga, dan memang mengejar efektif dan tepat sasaran untuk project based learning ini. Lalu yang selanjutnya itu ada memonitoring perkembangan proyek peserta didik. Pendidik bertanggung jawab untuk melakukan monitor terhadap aktivitas peserta didik saat melakukan PJBL ini. Ya, monitoring ini dilakukan dengan cara memfasilitasi peserta didik pada setiap proses dan selalu membantu dan memantau juga bagaimana perkembangan apa saja yang dilakukan. Memang takutnya ada yang menyalahi gitu, baik itu secara tempat, waktu, ataupun memang biaya, karena memang kita pada dasarnya PJBL ini melakukan observasi ya ke suatu tempat ataupun peristiwa. Takutnya memang ada kesalahan misalnya di biaya gitu. Perlu dipertimbangkan juga, takutnya memang misalnya apabila tempat observasinya itu jauh, ya kita bisa menempatkan ke tempat yang lain gitu untuk memperminim biaya, dan tempat juga perlu ditempatkan pada tempat semestinya. Misalnya kita mau melakukan observasi ke peternakan unggas, takutnya memang murid ke peternakan, tapi malah ke peternakan sapi, kan sapi bukan unggas. Nah, takutnya seperti itu juga. Perlu dipertimbangkan dan perlu terus dimonitoring juga agar tidak ada kesalahan-kesalahan, dan SOP ya, standar operasional prosedurnya, agar tepat. Mungkin segitu saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudara Beri yang telah memberikan materi. Mungkin selanjutnya saya persilakan kepada Saudara Nabil yang akan memaparkan materi. Kepada Saudara Nabil, saya persilakan. Untuk poin selanjutnya, penilaian hasil kerja peserta didik. Penilaian dilakukan untuk membantu pendidik dalam mengukur ketercapaian standar, berperan dalam mengevaluasi kemajuan masing-masing peserta didik, memberi umpan balik tentang tingkat pemahaman yang sudah dicapai peserta didik, membantu pendidik dalam menyusun strategi pembelajaran berikutnya. Yang terakhir, evaluasi pengalaman belajar peserta didik. Pada akhir proses pembelajarannya, pendidik dan peserta didik melakukan refleksi terhadap aktivitas dan hasil proyek yang sudah dijalankan. Proses refleksi dilakukan baik secara individu maupun kelompok. Pada tahap ini, peserta didik diminta untuk mengungkapkan perasaan dan pengalamannya selama menyelesaikan proyek. Terima kasih. Mungkin dicukupkan sekian. Kembali kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Nabil yang telah memberikan materinya. Kesimpulannya, Project Based Learning merupakan suatu metode pembelajaran yang mewarnai pendidikan Indonesia, salah satunya dengan cara memberikan proyek kepada siswa, dan di sini guru menjadi sebuah motivator kepada siswa. Tetapi banyak juga kelebihan dan kekurangan dari Project Based Learning. Semoga guru dan sekolah bisa memfasilitasi
siswa untuk melakukan pembelajaran berbasis project based learning, dan semoga project based learning ini bisa terus berkembang dan mewarnai pendidikan di Indonesia, dan semoga pendidikan di Indonesia bisa terus maju dengan metode-metode yang telah disiapkan oleh para guru. Mungkin sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan, baik perkataan maupun perbuatan. Mohon maaf. Terima kasih atas atensi dari teman-teman semua. Mungkin sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin mempraktekkan bagaimana project based learning itu diterapkan dalam pembelajaran. Di sini peran saya sebagai guru dan rekan-rekan saya sebagai murid. Baik, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kita akan mulai pembelajaran ini dengan mitigasi bencana dan pamflet dari mitigasi bencana gempa bumi yang telah kami buat bersama teman saya, yaitu Berry sama Nabil Bu kemarin ya. Jadi ada langkah-langkah penting untuk mengantisipasi ataupun untuk menghindari setelah terjadi pasca ataupun sebelum gempa bumi itu terjadi gitu. Nah, adapun sebelum terjadi gempa bumi yaitu sebelum terjadi gempa bumi siap-siap Bu ya. Jadi kalau misalkan seperti rumah itu harus kokoh supaya ketika terjadi gempa bumi tidak mudah roboh. Juga ya mungkin itu sebelum terjadi gempa bumi Bu, yang harus kita siapkan adalah persiapan diri kita sendiri, juga itu tadi gitu, bangunan-bangunan bagaimana supaya bisa dibuat, dirancang sedemikian rupa agar bila mana terjadi gempa bumi sedikitnya meminimalisir kerusakan ataupun kecelakaan yang akan dialami oleh kita. Selanjutnya, adapun saat terjadi gempa bumi akan disampaikan oleh teman saya kepada Berry. Ya. Dipersilakan. Iya, terima kasih Rija. Langsung saja, yaitu saat terjadi gempa bumi. Ini perlu disimulasikan ya, karena memang ini sangat diperlukan karena kita harus melakukan beberapa langkah-langkah saat terjadi gempa bumi, bagaimana anjurannya, bagaimana semestinya agar tidak terjadi mungkin kecelakaan bisa disebutnya apabila gempa bumi terjadi. Ada beberapa larangan dan anjuran saat gempa bumi terjadi. Yang pertama, jangan panik dan jangan menimbulkan kepanikan juga terhadap yang lain. Lalu yang kedua ada, misalnya kita di gedung, jangan keluar gedung menggunakan lift ya. Karena memang bisa saja terjadi kerusakan pada lift apabila terjadi gempa bumi. Rentan terhadap kerusakan si lift itu apabila kita menggunakan lift. Jadi lebih baik menggunakan tangga darurat saja yang konvensional. Lalu untuk anjurannya, bersembunyilah di bawah meja atau di bawah kasur yang memang bisa melindungi anggota badan kita dari timpa-timpaan yang bisa saja terjadi dari atas, misalnya enternit ataupun mungkin genteng bisa jadi. Lalu yang kedua, berlari ke tanah lapangan yang luas ya, karena memang kemungkinan terjadi kecelakaannya memang lebih minim gitu apabila di tanah lapang yang luas kita tidak akan tertimbun ataupun ketiban sesuatu. Lalu yang ketiga, hentikan kendaraan, menepi perlahan dan keluar dari kendaraan. Memang apabila sedang berkendara terjadi gempa, kendaraan bisa saja
jadi tidak stabil, apalagi motor yang beroda 2 gitu. Takutnya memang terjatuh sehingga terjadi kecelakaan baik sendiri ataupun berantai. Ya mungkin itu saja yang akan saya sampaikan, apa saja yang mesti dilakukan dan jangan dilakukan saat terjadi gempa. Untuk selanjutnya saya akan serahkan kepada saudara Nabil, yaitu sesudah terjadi gempa bumi. Ya, dipersilakan. Terima kasih. Terima kasih saudara Berry. Untuk selanjutnya teman-teman, sesudah terjadi gempa bumi, yang pertama ada larangan, jangan memasuki bangunan yang sudah terkena gempa. Yang kedua, jangan berjalan di daerah sekitar gempa. Nah, untuk anjurannya, keluar bangunan dengan tertib. Kedua, periksa apabila ada yang terluka. Jika ada yang terluka, lakukan P3K. Yang terakhir, telepon atau mintalah pertolongan apabila terjadi luka parah pada Anda atau orang di sekitar Anda. Mungkin segitu, Bu, yang bisa disampaikan. Oke, baik. Terima kasih kepada kelompok 2 yang telah mempresentasikan tentang mitigasi bencana gempa bumi. Sedikit membahas, jadi gempa bumi merupakan salah satu bencana alam yang sering terjadi di Indonesia ya. Di sini juga kita sebagai masyarakat Indonesia, terutama pada daerah-daerah yang rawan gempa, harus paham tentang apa yang menjadi anjuran dan apa yang menjadi larangan ketika terjadinya gempa bumi. Salah satunya sebelum gempa bumi terjadi gitu, kita harus paham tentang mitigasi bencana gempa bumi. Salah satunya itu belajar tentang pengobatan P3K, di mana salah satu anjuran tersebut itu bisa membantu teman kita ataupun rekan kita yang mengalami cedera. Dan selanjutnya apabila kita sedang ada di dalam ruangan bertingkat ya, gedung-gedung bertingkat, dipastikan kita jangan keluar dari gedung tersebut apalagi melewati lift karena dikhawatirkan adanya kerusakan. Lebih baik kita bersembunyi di kolong meja ataupun di tempat-tempat yang sekiranya dapat membantu kita agar kita tidak langsung kena dengan akibat dari gempa bumi seperti tembok yang roboh dan lain sebagainya gitu. Jadi kepala kita dan badan kita masih terlindungi oleh meja. Dan apabila kita sedang ada di rumah, dipastikan kita keluar ke lapangan besar agar tidak terkena reruntuhan dari gempa bumi gitu. Terus juga jangan panik apabila ada gempa bumi. Kita harus waspada dengan sekitar kita, dikhawatirkan ada ranting ataupun rumah yang roboh dan akhirnya menimpa kita gitu. Terus juga selain itu juga kita kalau berkendara juga harus berhenti karena dikhawatirkan mengalami ketidakstabilan dan mengakibatkan kecelakaan seperti itu tentang mitigasi gempa. Alam tentang gunung meletus. Nah, jadi sebelumnya gunung meletus itu merupakan fenomena yang terjadi akibat endapan magma di dalam perut bumi yang didorong keluar oleh gas bertekanan tinggi. Nah, di sini ada pasca bencana gunung meletus. Yang pertama ada kurangi terpapar dari abu vulkanik. Nah, hal ini tuh dikarenakan abu vulkanik tidak baik untuk tubuh dan dapat menyebabkan penyakit. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Safa. Silakan Safa. Yang selanjutnya ada hindari berkendara mobil yang terkena abu vulkanik. Hal ini disebabkan dapat merusak mesin kendaraan. Yang ketiga ada bersihkan atap dari timbunan abu vulkanik. Volume abu vulkanik yang besar dapat membahayakan karena dapat menyebabkan atap rumah runtuh dan membahayakan jiwa.
sebelumnya hindari berkendaraan di daerah hujan abu karena bisa merusak mesin motor, rem, transmisi hingga penggapaian. Dan yang terakhir ada waspadai daerah aliran sungai yang berpotensi terkena lahar, terutama ketika musim hujan. Dan yang terakhir juga yang paling penting yaitu mengikuti informasi yang ada di radio atau TV atau kontak interaksi yang terkait. Mungkin sekian Bu dari kelompok kami. Baik, terima kasih kepada kelompok 1 yang telah mempresentasikan mitigasi gunung meletus, meskipun pamfletnya kebalik ya, sedikit membahas tentang mitigasi gunung meletus ini. Balik lagi, Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki gunung aktif yang sangat banyak gitu. Jadi tentang mitigasi gunung meletus ini memang harus dipahami oleh seluruh masyarakat Indonesia. Karena apabila kita tidak memahami tentang informasi-informasi terkait gunung meletus dan bagaimana biasanya ada imbauan dari pemerintah apabila gunung itu masih aktif dan akan meletus gitu, dan masyarakat bisa bersiaga gitu apabila gunung akan meletus. Dan diantaranya salah satu akibat dari gunung meletus adalah adanya abu vulkanik yang bisa menyebabkan kerusakan-kerusakan selain kerusakan pada rumah ataupun lingkungan yang ada di dekat gunung meletus, itu juga bisa menyebabkan kerusakan kepada tubuh kita sendiri karena ternyata abu vulkanik ini memang tidak baik untuk tubuh gitu. Terus juga di sini juga ada menghindari mengendarai mobil yang terkena abu vulkanik karena bisa menyebabkan kecelakaan dan abu vulkanik tersebut memang tidak baik untuk tubuh kita. Nah, mungkin dari kedua pamflet ini dapat disimpulkan bahwa Indonesia merupakan negara yang memiliki keberagaman, dan salah satunya juga kita juga memiliki bencana-bencana yang sering terjadi di Indonesia. Jadi kita sebagai masyarakat Indonesia harus paham tentang mitigasi bencana alam apa saja yang harus kita lakukan sebelum maupun sesudah terjadinya bencana alam. Mitigasi bencana alam ini agar ketika kita mendapatkan bencana gitu, semoga tidak, ketika kita mendapatkan bencana ini kita udah siap dengan apa-apa saja yang harus kita persiapkan. Seperti itu. Mungkin kelas hari ini saya cukupkan. Terima kasih kepada teman-teman yang udah berpartisipasi pada mata pelajaran ini. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.